Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, lebaran kalau tidak ada aral merintangi kemungkinan besar akan berlangsung di Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Itu keputusan dari pemerintah kita semalam. Kita tidak akan membicarakan kapan lebaran datang, hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Senin. Tidak jadi persoalan. Yang kita bicarakan pada kesempatan ini, lebaran tahun ini benar-benar gelap bagi rakyat. Sahabat BN, kita sekarang ini lebaran di tengah-tengah ekonomi yang benar-benar terasa memburuk. Bayangkan, IHSG kita tengah anjlok. Kemarin ini mencapai 7,11% dan malah sempat bursa efek kita terhenti sekitar 30 menit. Ditambah lagi dengan nilai rupiah kita yang semakin terpuruk per dolar Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan PHK yang mencapai jumlah puluhan ribu. Akhir-akhir ini, kalau kita tidak keliru mencapai 60.000 jumlah PHK. Mulai dari PHK Sritek yang heboh, PHK di pabrik Sangken, PHK di Yamaha, PHK di KFC. Itu tidak kita hitung PHK di perusahaan-perusahaan kecil yang nyaris tidak muncul ke publik. Jadi Sobat DB, lebaran tahun ini bagi rakyat Republik Indonesia benar-benar lebaran yang gelap. Dan ini tentu benar sekali yang dikatakan pemerintah bahwa yang gelap itu bukan bagi mereka, tetapi bagi kita. Wajar dan tepat sekali tentunya ketika pemerintah mengatakan yang gelap itu kau, Sobat DB. Apakah suasana lebaran tahun ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah? Ataukah lebaran tahun ini lagi-lagi akan menjadi berbagai alasan bagi pemerintah untuk mengatakan bahwa ekonomi kita masih kuat, bahwa ekonomi kita masih tangguh, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik? Sobat DB, sesungguhnya introspeksi diri akan memunculkan sportivitas. Sportivitas akan memunculkan kesadaran untuk menemui apa kelemahan yang ada pada kita. Ketika orang atau organisasi ataupun
negara ataupun penguasa tidak mau mengevaluasi diri, tidak suka mengoreksi diri, tidak suka mengintrospeksi diri, tidak mau sportif, tidak akan menyadari dia bahwa dia punya kelemahan. Dan ketika suatu pemerintahan tidak pernah menyadari dia punya kelemahan, maka setiap ada persoalan yang dia jadikan kambing hitam adalah rakyat. Sedikit-sedikit yang salah rakyat. Maka sekarang ini ketika ekonomi Indonesia terpuruk, bagi pemerintah selalu dia bersikeras mengatakan ekonomi tidak terpuruk, ekonomi kuat, pertumbuhan ekonomi baik. Tapi di belakang itu dia melakukan berbagai terobosan untuk bisa memajak rakyat. Sehingga sekarang ini muncul kebijakan jika STNK motor atau kendaraan sempat mati 2 tahun, maka kendaraannya akan langsung bisa disita. Tetapi koruptor walaupun melakukan korupsi ratusan triliun, harta kekayaannya, baik motor maupun jet pribadinya, rumah mewahnya, mobil-mobil mewahnya, tidak disita. Buktinya, undang-undang yang bisa melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan koruptor sampai sekarang tidak digubris, yakni Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset itu telah puluhan tahun tidur di DPR, tetapi tidak diproses. Namun, undang-undang yang nyaris tidak ada korelasinya dengan perbaikan nasib rakyat, cepat sekali proses lahirnya. Sebut saja Undang-Undang TNI, Undang-Undang MD3, Undang-Undang tentang Kementerian Negara, undang-undang yang menguntungkan penguasa, cepat sekali lahirnya. Tapi undang-undang yang menguntungkan rakyat, sulit sekali lahirnya. Kembali kita kepada persoalan Lebaran tahun ini. Lebaran tahun ini benar-benar lebaran yang gelap bagi rakyat. Rakyat berlebaran dalam penuh duka cita. Rakyat lebaran sedang meratap. Rakyat lebaran sedang menitikkan air mata darah. Kenapa? Karena mereka dihimpit oleh berbagai tekanan ekonomi. Seperti kita katakan tadi, mulai dari tekanan ekonomi akibat PHK, berlanjut pada tekanan ekonomi karena anjloknya nilai rupiah, sampai pada tekanan ekonomi akibat harga-harga kebutuhan pokok yang tidak stabil dan selalu cenderung naik. Namun tampaknya setiap ada persoalan bagi pemimpin kita, cepat sekali ada obatnya. Contoh, ketika harga cabai rawit naik, membubung, ada obatnya sekali. Jangan suka makan yang pedas-pedas. Sehingga di Metro TV ada tayangan yang mengatakan kalau harga cabai naik, jangan makan yang pedas. Kalau harga rumah naik, jangan beli rumah. Kalau harga obat naik, jangan sakit, langsung mati saja. Sobat DB, apapun namanya sekarang ini, kita harus mengatakan bahwa lebaran kali ini bagi rakyat Republik Indonesia, lebaran yang paling memprihatinkan. Lebaran yang paling menyakitkan. Lebaran yang benar-benar gelap. Kapankah gelap ini akan bisa menjadi terang kembali? Entahlah. Walaupun begini gelapnya bagi kita jelata
Lebaran tahun ini kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh merenung terlalu lama. Kita harus bangkit. Kita harus optimis. Kita harus bekerja keras. Jangan terlalu berharap kepada pemerintah yang akan menaikkan ekonomi kita. Tetapi berharaplah kepada diri sendiri dengan cara bekerja keras, dengan cara banting tulang, dengan cara memeras keringat dan pemikiran. Yakinkan diri bahwa kita bisa bangkit. Kalau kita berharap kepada penguasa, bisa jadi kita harus menunggu tahun 2029 untuk mendapatkan bansos yang jor-joran. Ketika penguasa memerlukan suara rakyat lagi pada PPS 2029 nanti. Jadi bansos ini gunanya untuk membeli suara rakyat. Tetapi kalau kita berharap kepada diri kita sendiri, kita bisa lebih cepat mungkin dapat keberuntungan karena hasil jerih payah kita sendiri. Demikian Sobat DB. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.